Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada dalam inspirasi hidup. Kembali hari ini kita berjumpa untuk memaknai cerita-cerita. Cerita kita hari ini akan dituntun dalam pertanyaan ini. Apa yang harus diwariskan? Saudara-saudari yang terkasih, judul cerita kita hari ini, warisan seorang pengusaha. Baik, ceritanya demikian. Ada seorang pengusaha yang mulai sakit-sakitan dan juga sudah mulai memiliki umur yang tua, usia senja. Lihat kondisinya yang demikian, dia lalu memanggil ketiga orang putranya. Pada tiga orang putranya itu ia mengatakan, saya tidak akan membagi warisan saya ini kepada setiap dari Anda, tetapi warisan usaha ini akan dipercayakan kepada seseorang di antara kamu yang bisa menjadi pengusaha yang baik dan bijaksana. Karena itu saya akan menguji di antara kamu siapa yang pantas untuk melanjutkan atau siapa yang bisa saya wariskan usaha-usaha. Lalu kepada ketiga anaknya ia mengatakan, ini kepada Anda bertiga saya berikan uang sejumlah 20.000. Silahkan di antara kalian menggunakan uang dengan jumlah ini untuk membeli sesuatu yang bisa memenuhi ruangan ini. Setelah menerima uang yang diberikan oleh ayah mereka kepadanya, mereka lalu masing-masing pergi mencari kira-kira apa yang bisa memenuhi ruang. Anak pertama dia pergi membeli sebuah pohon yang besar. Setelah ia tebang pohon itu, dia lalu memotong ranting-rantingnya, batang-batangnya, lalu dia mengangkut semua dari pohon itu, membawanya ke ruangan. Ternyata anak itu hanya bisa mengisi setengah dari ruangan dengan pohon-pohon, dengan batang dan ranting-ranting yang ada. Anak yang kedua, dengan uang yang ada dia lalu pergi membeli alang-alang di seorang petani begitu banyak. Dia lalu membawanya ke ruangan itu. Ia pun hanya memenuhi setengah dari ruangan itu dengan alang-alang yang ia. Anak yang ketiga, dalam ketenangannya dengan penuh kebijaksanaan, dia pergi ke sebuah kios. Lalu dia menggunakan 5.000 untuk membeli lilin. Dan dia menggunakan sepasang lilin. Menjelang malam, dia lalu membawa ayahnya ke tengah ruangan itu, lalu membakar lilin yang ia beli. Lalu ia letakkan lilin itu di tengah ruangan itu. Dan
Setelah itu ia memanggil ayahnya dan mengatakan kepada ayah, "Ayah, apakah apakah ada satu bagian dari ruangan ini yang tidak terisi oleh lilin kecil ini?" Melihat kebijaksanaan dan kebaikan anaknya itu, ia lalu mengatakan kepada ketiga anak bahwa dialah yang pantas untuk mewarisi dan melanjutkan usahanya itu. Itu dengan pikiran bahwa pasti anaknya ini dalam kebijaksanaan, dalam kebaikan, dia pasti juga akan memperhitungkan atau memperhatikan saudara. Dari cerita ini kita boleh memaknai bahwa sikap kebijaksanaan atau memiliki kebaikan dalam kehidupan itu hal pertama yang perlu kita warnai, yang perlu kita hidupi di dalam diri dan hari-hari hidup kita. Hal kedua, berbicara tentang pelita atau lilin yang bernyala, itu bisa kita tafsir dalam hubungan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebenaran-kebenaran yang kita nyatakan, atau keadilan yang kita wartakan dalam kehidupan kita. Maka sebenarnya yang mau ditekankan untuk itu bahwa kebaikan, kebenaran, keadilan, atau hal-hal positif itulah yang dapat atau memampukan kita untuk bisa menerangi atau menghadirkan hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang, dan bukan materi. Seringkali materi tidak memenuhi hati dan kepuasan banyak orang. Bahkan yang ada hanyalah konflik. Tetapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kebenaran-kebenaran yang kita nyatakan, dan keadilan yang kita wartakan dalam kehidupan, itulah yang dapat menjadi kekuatan dan berkat bagi diri kita maupun bagi kehidupan orang lain. Dan kita ingat ada ungkapan yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati harus meninggalkan atau mewariskan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal benar, dan hal-hal adil dalam kehidupannya. Itu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi diri kita sendiri maupun bagi kehidupan orang lain. Inilah makna dari cerita yang boleh kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus kamu wariskan dalam kehidupan Anda atau kehidupan kita untuk yang lain? Yang perlu kita wariskan adalah hal-hal baik, hal-hal benar, hal-hal adil, ataupun hal-hal positif lainnya. Karena itulah yang akan menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan itu juga yang akan menjadi berkat bagi kehidupan kita kini maupun kehidupan kita kelak, bagi orang lain dan juga bagi kehidupan di sekitar kita. Selamat memaknai cerita hari ini.